Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, baiklah para teman sejawat sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang semoga disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita melanjutkan eh, kajian kita dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini temanya adalah fikih penghasilan dokter dan tenaga medis. Eh, Insya Allah nanti kita akan membahas beberapa pembahasan ya, terkait dengan penghasilan dokter ya. Yang dimaksud dengan membahas fikih yaitu kita kurang lebih membahas tentang halal dan haram ya, tentang penghasilan dokter, penghasilan teman-teman di tenaga medis, dan terus terang ketika panitia meminta saya untuk menyampaikan materi ini, saya pribadi merasa agak berat ya, karena memang untuk pembahasan fikih butuh pembahasan yang mendalam, serta kita perlu tahu fakta yang sebenarnya, ya sebagaimana kemarin ya sudah kita bahas di pertemuan kita yang pertama, bahwasanya penggambaran fikih itu perlu fiqhul waqi ya, perlu gambaran kasus yang jelas. Ya, sebagaimana kaidah yang kita sampaikan kemarin, al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Jadi hukum terhadap sesuatu ya halal haramnya ya hukumnya itu sesuai dengan gambaran orang yang memberikan fatwa ya. Jadi kalau gambaran kasus tasawur orang yang memberikan fatwa itu tidak tepat, maka eh, hukumnya yang dijelaskan juga tidak tepat ya. Nah, demikian juga dengan beberapa urusan fikih ini tentang penghasilan dokter ya, tentang tenaga medis ini juga perlu gambaran kasus yang jelas ya. Sebagaimana contoh nanti ada beberapa poin yang saya bahas ya, mudah-mudahan waktunya cukup dan pengalaman dengan ya dengan kajian sebelumnya ya, kalau tidak salah 2 pekan sebelumnya, kita nanti memperbanyak tanya jawab ya. Nanti kita akan membahas beberapa pembahasan ya. Yang pertama mungkin terkait dengan BPJS. Yang kedua yang paling sering ditanyakan ini bagaimana hukum menerima hadiah ya, dari rekanan. Hadiah dari rekanan atau kalau saya sebagai dokter patologi klinik ya menerima rekanan dari penyedia BHP Lab. Itu bagaimana? Ini kan termasuk salah satu penghasilannya. Mungkin juga yang lain-lainnya juga masih ya tentang kapitasi BPJS, ada hukum kapitasi BPJS. Kemudian juga masih banyak sebenarnya hukum-hukum yang lain ya. Sebenarnya yang apabila kita bahas ini waktunya tidak cukup ya, apalagi saya pun berusaha mengumpulkan data, mengumpulkan fatwa ulama, mengumpulkan dalil terkait dengan pembahasan yang kita bahas ya. Karena terkait dengan halal haram ya, ini saya pribadi tidak berani mengatakan ini halal, ini haram, melainkan saya berusaha mencari fatwa ulama dalam teks bahasa Arab ya, biar terkesan ilmiah ya. Kita harus teks ya, saya cantumkan teks bahasa Arabnya dan saya juga telah menulis di berbagai situs ya. Jadi nanti apabila ada yang ingin bertanya tentang hukumnya dan ingin melihat tulisan ilmiahnya dengan dalilnya, kemudian dengan nukilan-nukilan fatwa ulama, nanti bisa diminta, insya Allah saya bisa memberikan beberapa linknya termasuk dengan tulisan tentang hukum BPJS. Saya pun telah membuat tulisan, ya nanti insya Allah bisa dibaca dan sekarang insya Allah kita jelaskan. Kemudian yang paling penting juga ya kepada teman sejawat sekalian dan mungkin para jamaah yang mengikuti ya pengajian ini, yang namanya fikih ya, fikih ini kita berlapang-lapang ya, karena terkadang ada dalam istilah fikih ada ikhtilaf mu'tabar. Ada ikhtilaf mu'tabar itu artinya ikhtilaf yang kita harus saling
berlapang-lapang ya. Jadi saling menghormati pendapat orang lain. Ya, tidak boleh memaksakan serta jangan sampai menjadi sarana atau wasilah bermusuh-musuhan di antara kaum muslimin. Ini namanya ikhtilaf mu'tabar dalam urusan fikih. Jadi kita harus saling menghormati. Ya. Berbeda dengan akidah. Kalau akidah ini semua imam fikih yang 4 semuanya sepakat tentang akidah terhadap Allah dan agama Islam. Ya, jadi kalau karena ini masalah fikih, nanti bisa jadi ada yang tidak setuju, bisa jadi ada yang beda pendapat, dan silahkan tanya kepada ustadz yang lain. Adapun saya hanya menyampaikan beberapa fatwa ulama dan ustadz kita, ya, dan kita hanya menyampaikan, ya, Allah berfirman, wa ma alaina illal balagul mubin, dan tidaklah tugas kami melainkan hanya balag, menyampaikan dengan mubin, dengan jelas. Dan bisa jadi ada beberapa pembahasan yang ketika ditanya saya nanti akan menjawab tidak tahu, ya, karena terkadang butuh pembahasan yang mendalam, butuh istilahnya bahath, ya, dalam ilmu fikih bahath itu butuh pembahasan yang mendalam, kemudian juga perlu juga namanya mahalun niza. Mahalun niza itu kita perlu mengetahui di mana sumber perbedaan pendapatnya. Ya, berarti, dan saya nanti mohon maklum ketika ditanya ini bagaimana, bisa jadi saya menjawab la adri, artinya saya tidak tahu, dan inilah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan, diberi ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi ilmu kita masih sedikit, ya. Kemudian teman sejawat sekalian dan para dokter serta para jemaah yang mengikuti, sebelum kita berbicara tentang fikih penghasilan dokter dan tenaga medis, mungkin kita sama-sama saling mengingatkan terlebih dahulu. Saya mengingatkan diri saya pribadi bahwasanya yang namanya harta, penghasilan, ma'isyah, itu yang kita cari bukan semata-mata kuantitas, tetapi yang kita cari adalah keberkahan harta. Ya, ini yang hampir kita lupakan. Harta tersebut halal dan berkah serta membawa berbagai macam kemudahan hidup kita. Mudah menghadapi musibah, mudah menghadapi ujian, dan mudah menghadapi berbagai macam masalah-masalah serta problema kehidupan. Inilah harta yang berkah. Ya, sehingga seorang ulama mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, saya bacakan teks Arabnya, al-qalilu minal halal yubaraku fihi wal haramul katsir yadhhabu wa yamhaqullahu ta'ala. Harta yang halal sedikit tetapi diberkahi, ya, ini lebih baik daripada harta yang banyak tetapi haram. Bagaimana? Yadhhab, dia cepat hilangnya, dan cepat Allah hancurkan harta tersebut. Ya, jadi kita sebagai orang Islam tentu kita punya keimanan, ya, kita yakin ada keberkahan harta. Ya, tidak semata-mata kita mencari kuantitas saja, ya, kita mengumpulkan, kita menabung, kita menumpuk harta, ya, apalagi caranya didapatkan dengan cara yang tidak halal, ataupun dengan cara menzolimi orang lain, ataupun kita mengambil hak dari orang lain. Ya, jadi keberkahan harta sangat penting, ya. Betapa banyak kita lihat orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tidak halal, korupsi, mencuri, riba, dan sebagainya. Ternyata benar, ya, harta tersebut hilang dengan cepat dan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi hartanya banyak tetapi Allah hancurkan melalui anaknya. Anaknya nakal, anaknya tidak bisa diatur, atau diambil dengan pasangannya selingkuh, pasangannya tidak bisa menjadi pasangan yang menenangkan, sakinah, mawaddah, atau diambil dengan cara yang lain, diambil dengan kesehatan. Betapa banyak bisa jadi kita dokter bekerja
dengan lembur dan sebagainya, kita mengumpulkan harta, ternyata setelah itu ada yang kena stroke, ya. Tidak bisa menikmati harta tersebut, ya. Tidak bisa menikmati setelah terkena stroke. Ya. Kenapa dia korbankan kesehatannya? Dan semoga kita dilindungi dari hal yang seperti ini. Ya. Dan saya bacakan juga hadis Rasulullah SAW, nasihat bagi saya pribadi mungkin, ya, dan kita bersama. Beliau bersabda, la ya'tiyanna 'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mala amin halalin am min haram. La ya'tiyanna 'alan nas, akan datang suatu zamanun, akan datang suatu zaman kepada manusia, la yubalil mar'u, seseorang dia tidak peduli bima akhadhal mal, dari mana dia dapat harta tersebut, amin halalin amin haram, harta tersebut dia dapatkan dengan cara yang halal ataupun haram. Dan layak tianna ala nasi zamanun, ya, akan datang zaman, hadis tersebut mengatakan, ya, dan itulah awal-awal zaman kita sekarang, karena banyak para ulama menyebutkan kita sudah mulai mendekati tanda-tanda zaman. Dan kita akan datang zaman seperti ini, manusia tidak peduli halal dan haram dalam mendapatkan harta, tidak peduli, yang penting punya uang. Dan kita sudah sampai zaman sehingga beberapa orang mengatakan mencari yang halal saja susah, apalagi mencari yang haram saja susah, apalagi mencari yang halal. Dan begitu banyak, ya, beberapa hal praktek halal dan haram kita tidak peduli, ya. Kita tidak takut kepada Allah, kita tidak khawatir, kita tidak gusar, padahal kita sebagai seorang yang beriman, kita sangat yakin bahwasanya kita akan ditanya di hari kiamat. Ya, seseorang hamba, dia akan berdiri di hari kiamat mempertanggungjawabkan. Salah satunya adalah harta, dan harta ada dua pertanyaan. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta tus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat. Ya, akan diadili oleh Allah dengan pengadilan yang seadil-adilnya, ya, berdiri tidak bergeser sedikit pun kakinya, berdiri dengan Allah, laisa bainahu wa bainallahi turjuman, tidak ada penerjemah antara dia dan Allah. Diadili dengan Allah dengan seadil-adilnya, dan tidak bergeser kakinya sampai ditanya 4 perkara. An umriha fima afnah, an syababiha fima ablah. Ya, 2 pertanyaan pertama, dari umurnya dikemanakan. Yang kedua, masa mudanya untuk apa dihabiskan. Kemudian yang ketiga, an maliha, anil mal, tentang hartanya. Ainak tasabat wa fima anfaqah. Khusus harta ada 2 pertanyaan. Ainak tasabat, dari mana dia dapat, ya, halal atau haram. Yang kedua, fima anfaqah, ya, untuk apa dipakai harta tersebut, ya. Jadi 2 pertanyaan, dan ini semoga bisa menjadi peringatan bagi saya pribadi dan kepada teman sejawat sekalian. Nah, kita akan membahas beberapa fikih yang mungkin kita sering bertanya-tanya, ya, terkait dengan penghasilan ini. Eh, ada beberapa pembahasan, ya. Mungkin pengalaman saya pribadi, ya. Ada 2 pertanyaan yang paling banyak ditanyakan seputar penghasilan dokter. Yang pertama tentang BPJS, kemudian yang kedua tentang hadiah dari rekanan. Ada 2, mungkin 2 ini dulu yang kita bahas, ya. Selebihnya saya menyusun, berusaha mencari, ya, kemudian mengumpulkan fatwa ulama. Ternyata pembahasannya panjang juga, ya. Jadi saya fokus kedua saja, selebihnya nanti kita perbanyak tanya jawab, ya. Baiklah, kita mulai dulu dengan BPJS. Ya, BPJS insya Allah, ya, insya Allah para teman-teman sejawat semua udah paham, ya, tentang BPJS, ya, bagaimana istilahnya pembahasan dari BPJS itu maksudnya bagaimana, dan kita mengalami semua, ya, berbagai macam info tentang BPJS, dimulai dari BPJS merugikan dokter, BPJS
membuat penghasilan dokter berkurang, dan berbagai macam permasalahan dari BPJS. Dimulai dari uh, tentang hukum asuransi BPJS, ya, dimulai juga dengan misalnya mengarang-ngarang data supaya bisa masuk INA, ya, masuk INA CBC-nya dan sebagainya, dan yang lainnya ya. BPJS-nya insya Allah ya, ini kita akan bahas ya. Jadi yang pertama BPJS ya, kita berbicara tentang BPJS dulu. Sebagaimana yang kita ketahui secara zuhirnya, secara tampilannya gitu ya. Secara tampilannya BPJS ini dia adalah seperti asuransi ya, seperti asuransi. Dan kalau kita berbicara hukum dari asuransi secara umum, ya, asuransi terlalu banyak ulama serta fatwa-fatwa yang mengharamkan asuransi. Ya. Ini kalau kita berbicara fakta, fatwa sangat banyak dari ulama yang mengharamkan asuransi secara umum. Kenapa asuransi itu diharamkan oleh para ulama? Karena intinya adalah asuransi ini ada yang namanya goror. Goror itu adalah ketidakjelasan. Nah, jadi goror itu ketidakjelasan, sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il goror. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli goror. Jadi maksud dari goror itu adalah ketidakjelasan. Ketidakjelasannya. Dalam hadis yang lain disebutkan an bai'il hasoh. Beli dengan kerikil. Jadi di zaman dahulu ya ada salah satu metode jual beli itu dengan kerikil. Maksudnya kerikil gimana? Ya jadi dia mengatakan begini, saya beli dari kamu tanah sejauh saya lempar kerikil ini. Ya jadi itu maksudnya ba'il hasoh. Ya saya beli dari kamu tanah, ya bagaimana? Ya, seharga misalnya 1 juta, ya tanah sejauh saya lemparan batu ini. Nah ini yang namanya goror, ketidakjelasan ya. Kadang kalau orangnya kuat lemparannya jauh, kalau dia lagi sakit lemparannya pendek, atau kalau dia lagi salah ngelempar lemparannya pendek, ini kan goror, tidak jelas. Ya, dan sangat jelas ya, asuransi termasuk yang ini sangat jelas. Asuransi termasuk yang ini sangat jelas ya. Kenapa? Karena tidak jelas ya. Asuransi ini tidak jelas. Dia membayar premi setiap bulan tapi tidak jelas kapan dia sakitnya. Ya, kapan sakitnya, dan para ulama pun tidak semata-mata mengharamkan asuransi, tetapi para ulama pun membolehkan yang namanya gotong royong. Ya, gotong royong sebagai pengganti asuransi, dan masih banyak solusi lainnya dalam Islam. Yang jelas asuransi adalah suatu bentuk goror. Ya. Dan ternyata kalau kita melihat ya, mayoritas dari penyedia asuransi tujuan mereka adalah mengumpulkan harta, menabung di bank. Ya, sebagaimana jadi kalau kita berbicara dengan beberapa ahli ekonomi, ternyata tujuan dari asuransi tersebut dia sebenarnya mengumpulkan harta orang dan menimbunnya di bank. Dan tentunya mereka akan mendapatkan berbagai macam bunga dan sebagainya. Kita bayangkan, ya, jadi kata mereka, kerja utama dari asuransi adalah mengumpulkan berbagai macam uang. Contoh misalnya asuransi bayar premi satu bulan 1 juta. Kemudian yang ikut 1.000 orang, maka dia sudah hampir 1 M. Yaitu gambaran kasar. Kalau dia T, ya dia mengumpulkan uang 1 T, dia tabung dapat bunga. Ya, dan inilah cara kerja, disitulah mereka dapat keuntungan ya, asuransi. Jadi asuransi hanya tambahan saja, penghasilan utama mereka adalah dengan mengumpulkan uang. Begitu juga dengan kerja MLM. Ya, jadi produk MLM itu hanya bahasanya kedok. Ya. Tujuan mereka adalah mengumpulkan uang yang banyak.
Ya, demikian juga marketplace. Marketplace juga begitu. Tujuannya mengumpulkan uang. Demikian juga dengan uang apa namanya, dompet e-wallet ya, dompet apa namanya, dompet seperti Goop ya, apa tujuan mereka adalah mengumpulkan uang, mengumpulkan uang. Jadi demikian juga dengan asuransi ya, ternyata dan Islam pun melarang. Intinya adalah ada GOR. Nah, kalau kita melihat sekarang ya, kita melihat sekarang asuransi BPJS termasuk asuransi secara zuhir. Ya, dia adalah asuransi. Tetapi kalau kita melihat secara keseluruhan, BPJS bukanlah asuransi secara murni. Dia bukan asuransi swasta secara murni asuransi swasta secara murni yang tujuannya mencari keuntungan, atau dalam istilah fikih dia bukan transaksi muawadhah. Itu kalau kita berbicara usul dalam fikih, dia bukan transaksi muawadhah, yaitu transaksi yang mencari keuntungan. Ya, dia tetapi transaksinya adalah transaksi tasarrufat, transaksi tabarruat atau tasarrufat tabarruat. Ya. Jadi BPJS ya, dia bukan transaksi, dia adalah transaksi tabarruat, mohon maaf, BPJS bukan transaksi muawadhah, transaksi yang dia mencari keuntungan yang murni sebagaimana asuransi-asuransi yang lain. Kenapa? Karena badan milik negara. Jadi asuransi BPJS termasuk program pemerintah. Ya, program pemerintah. Dari mana kita tahu dia bukan asuransi murni? Ya, jadi ketika BPJS rugi, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian, dan faktanya demikian. Faktanya ketika BPJS beberapa kali mengalami kerugian, ya, kita kan dengar berita ya, BPJS mengalami kerugian, pemerintah menggelontorkan dana untuk memulihkan keuangan dari BPJS. Jadi ini fakta yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya BPJS bukanlah asuransi murni, tetapi dia merupakan program pemerintah yang tidak murni mencari keuntungan. Ya, ini yang fakta yang pertama. Nah, kemudian fakta selanjutnya, ternyata BPJS pun memang tidak murni asuransi, karena kita melihat dari golongannya. Ya, ternyata ada rincian golongannya BPJS. Ya, informasi terakhir yang saya ketahui ada 3 golongan BPJS. Ya. Yang pertama, golongan pertama yaitu orang yang tidak mampu atau alias orang miskin. Ya, maka golongan pertama ini dia ikut BPJS secara gratis, tidak membayar premi, dan tentunya dengan mengantar dari RT dan RW setempat atau mendapatkan surat keterangan miskin dari RT dan RW setempat. Ya, dapat surat keterangan miskin. Nah, ketika mendapatkan surat keterangan miskin, dia mengajukan BPJS dan dia menjadi anggota BPJS tanpa membayar premi. Ini golongan yang pertama, dan ini menunjukkan bahwasanya BPJS bukan asuransi murni. Ya, jadi golongan pertama ini merupakan dianggap sebagai subsidi pemerintah terhadap rakyatnya yang tidak mampu. Ya, jelas ini bukan asuransi seperti ini. Jadi sekali lagi, golongan pertama yang tidak mampu merupakan subsidi pemerintah bagi rakyatnya yang tidak mampu. Dan ini bukan asuransi. Lalu bagaimana hukumnya? Hukum dari BPJS golongan pertama ini hukumnya boleh. Hukumnya tidak haram. Ya, hukumnya tidak haram. Jadi mengikuti BPJS untuk golongan pertama ini hukumnya boleh, bukan haram. Kita berlanjut kemudian golongan yang kedua. Golongan yang kedua itu adalah golongan bagi pegawai negara, ASN, Polri, TNI dan sebagainya. Ya, ya. Kalau dulu namanya kita Askes ya, Askes kemudian berubah jadi BPJS. Ya, bagi yang golongan kedua bagi PNS,
Polri, TNI, dan ASN, ya, ini adalah gaji mereka otomatis dipotong ya, karena gaji kita dipotong ya, gajinya otomatis dipotong kemudian dibayarkan ya. Dengan seperti ini dipotong otomatis, kemudian tidak mungkin terlambat karena dipotong otomatis dan tidak ada denda ya. Maka untuk golongan yang kedua ini ya hukumnya boleh dan tidak haram bagi ASN, Polri, dan bahkan ada yang berpendapat asuransi yang BPJS atau untuk bagi golongan kedua ASN, Polri, dan sebagainya ini merupakan subsidi pemerintah kepada pegawainya. Ya, gajinya dari siapa? Dari pemerintah. Dipotong langsung masuk ke pemerintah lagi. Ya, jadi ringkasnya golongan kedua BPJS ini boleh dan tidak haram. Kemudian untuk golongan yang ketiga adalah inilah ya, jadi golongan yang ketiga ini bukan orang miskin, bukan ASN juga, bukan pegawai negara juga, tanggung ya, yang menjadi keluhan banyak orang ya. Kita ini mau minta surat miskin, nggak miskin-miskin amat. Jadi kalau khawatir juga minta surat miskin ke RW dan RT, takut jadi doa ya. Karena begitu BPJS ini infonya banyak orang yang minta surat miskin. Makanya di RT dan di RW setempat dia pasang baliho ya. Mudah-mudahan Anda yang meminta miskin ini tidak miskin seterusnya begitu ya, berupa sindiran. Nah, jadi golongan ketiga ini mau tidak mau dia membayar premi yang konon katanya naik terus setiap tahun ya, setiap berapa periode naik terus. Nah, golongan ketiga dia membayar premi. Sebenarnya golongan ketiga membayar premi kepada pemerintah ini kepada BPJS yang notabene BPJS ini program pemerintah. Golongan ketiga ini sekilas seperti dia asuransi ya, seperti asuransi. Dia bayar premi, membayar premi kepada pemerintah. Sekilas dia seperti asuransi. Ya, tetapi setelah kita melihat tadi faktanya bahwasanya BPJS bukanlah asuransi konvensional yang bertujuan mencari keuntungan, atau dalam ilmu fikih transaksi muawadhah ya, dia bukan program negara, maka golongan ketiga ini secara umum sebenarnya boleh. Ya, kalau sampai sini saja hukumnya boleh golongan ketiga ini. Ya, karena dia bukan asuransi murni. Tetapi yang menjadi masalah adalah untuk golongan ketiga, ya, yang menjadi masalah adalah adanya denda. Ya, jadi ada yang menjadi masalah adalah adanya denda. Ya, jadi kalau golongan ketiga dia ada denda ya ketika terlambat, kemudian bulan depan dan bulan selanjutnya dia membayar dengan ada denda. Nah, yang menjadi masalah untuk golongan ketiga bukan preminya, tetapi yang jadi masalah adalah karena adanya denda. Ya, denda. Dan denda inilah yang terhitung sebagai riba. Dan ini sesuai dengan kaidah kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Setiap hutangan, pinjaman yang ada keuntungan, ada nilai tambah baik harta maupun jasa, fahuwa riba, ini adalah riba. Ya, kenapa? Yang namanya denda itu ya itu secara umum dia adalah riba. Karena seseorang punya hutang ya, kemudian ada tambahannya berupa denda. Inilah riba. Ya, ada denda, dia tambahan ini gambarannya. Jadi ribanya. Jadi golongan ketiga ini yang menjadi masalah adalah pada dendanya, pada denda. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Ya, jadi wallahu taala alam. Ya, sampai sekarang saya pun membaca juga beberapa penjelasan MUI. Ya, BPJS masih belum sesuai dengan syariah. Yang menjadi masalah adalah dari yang golongan ketiga ini karena masih adanya denda. Ya, masih adanya denda. Kemudian
para ustadz kita pun ya tidak semata-mata langsung mengharamkan dan berusaha memberikan solusi untuk BPJS ini. Tadi kita lihat golongan pertama, golongan kedua itu boleh. Setelah kita bahas yang masalah kan jadi golongan ketiga. Tepatnya masalahnya ada pada dendanya. Nah, solusinya adalah mungkin untuk golongan ketiga jangan dipakai denda. Tetapi ketika tidak membayar, misalnya 3 bulan berturut-turut, langsung diputus BPJS-nya. Tidak bisa mendapatkan pelayanan, dan apabila ingin mendapatkan pelayanan, dia harus mendaftar lagi, mungkin akan dilayani setelah berapa bulan lagi. Ya, ini semua semata-mata untuk sebagai hukuman bagi dia agar selanjutnya bisa membayar tepat waktu. Ya, bisa membayar tepat waktu. Nah, ini gambaran secara umum tentang hukum BPJS. Ya. Nah, kemudian sekarang yang jadi pertanyaan kita ya sebagai tenaga medis tentang tentang BPJS. Sekarang bagaimana sih hukum kita bekerja ya, hukum kita bekerja BPJS ya, dan kita mendapatkan uang dari BPJS yang merupakan asuransi begitu ya. Jadi boleh apa enggak ya kita atau bagaimana kita dokter bekerja sama dengan BPJS ya, atau mungkin sistem kapitasi BPJS, nanti kita bahas yang sistem kapitasinya. Ya boleh enggak kita menerima nih ya dari BPJS yang ada penjelasan dia haram ya, atau kalau kita searching sekarang MUI mengatakan masih belum sesuai dengan syariah. Bagaimana dengan kita ya, kita di mana-mana sekarang ya, hampir semua rumah sakit itu kerjasama dengan BPJS ya, dan memang harus supaya bisa bertahan katanya ya. Karena banyak rumah sakit yang harus akreditasi sebagai syarat ikut BPJS ya. Bagaimana sekarang ya kita bekerja dokter di rumah sakit yang ada BPJS-nya, hukumnya bagaimana? Nah, jawabannya adalah eh, jawabannya boleh ya, kita mendapatkan uang dari hasil dari misalnya jasa medis pasien yang BPJS misalnya. Ada pasien BPJS, kita dapat jasa medis, boleh apa enggak? Hukumnya adalah halal. Jawabannya adalah halal, boleh. Ya, kenapa? Dengan berbagai alasan. Yang pertama, tadi sudah kita jelaskan, BPJS tidak murni asuransi konvensional. Kemudian yang kedua, ada rinciannya. Ada rinciannya, jadi golongan pertama boleh, golongan kedua boleh, ini halal. Yang jadi masalah adalah golongan ketiga. Ya, jadi yang jadi masalah adalah golongan ketiga begitu ya. Dan kemudian secara hitungan mungkin agak susah dipisahkan. Ya, golongan satu, golongan dua. Ya, golongan satu, dua, tiga ini dipisahkan ya. Itu agak susah dipisahkan karena informasinya dari pusat. Dan anggaplah ini tercampur ya. Anggaplah tercampur ya. Golongan satu halal, golongan dua halal, kemudian golongan tiga tidak halal atau haram. Ini kan tercampur. Ya. Nah, ini bagaimana ini tercampur? Maka kalau harta tersebut tercampur, tidak dipisahkan halal dan haram, ya, maka dalam hal ini para ulama mengatakan dimenangkan yang halal. Dengan syarat tadi ya tidak bisa dipisahkan dengan total. Dan memang sulit dipisahkan secara realitanya. Ya, kalau sebagai gambaran misalnya seperti ini ya, contoh gambarannya adalah fatwa dari para ulama, contohnya adalah di Baitul Mal kaum muslimin. Ya, di Baitul Mal itu ada harta halal, ada harta haram. Ya, kenapa? Karena contoh misalnya ada benda curian, kemudian dikembalikan tetapi tidak diketahui tuannya mana. Ini benda curian, tapi entah kemana orangnya, kata perampoknya, sudah saya bunuh, sudah ini benda curian. Maka benda curian ini ya ditaruh di Baitul Mal. Berarti di Baitul Mal ada benda haram juga, tetapi dicampur dengan benda yang halal. Dan Baitul Mal digunakan. Nah, demikian juga dalil yang lain bercampur harta halal dan haram dan tidak bisa dipisahkan. Rasulullah SAW juga bermuamalah dengan orang Yahudi. Menerima hadiah, menerima undangan makan, bahkan di akhir hayat beliau, baju perang beliau digadaikan kepada Yahudi.
Ya, jadi beliau dapat uang dari Yahudi, padahal kita ketahui di zaman Rasulullah SAW sumber utama penghasilan orang Yahudi adalah riba. Ya ini ya seperti itu. Jadi hukumnya halal ya kita menerima jasa medis dari BPJS ya meskipun masih ada yang di golongan ketiga tadi dan demikian juga dengan sebagaimana hukum dari gaji PNS. Sebagaimana hukum gaji PNS. Memang PNS dapat gaji dari mana? PNS dapat gaji dari BUMN, dari uang negara. Uang negara dari mana sumbernya? Uangnya dari yang haram, uang negara. Yang halal dari, misalnya yang halal ya, pendapatan negara yang halal dari hasil BUMN, bisnisnya pemerintah. Yang haram dari mana? Dari pajak. Nah, pajak itu haram karena menzolimi orangnya secara umum ya. Kita mau beli ini bayar. Ya enggak, memangnya kita mau punya ini bayar. Itu namanya menzulimi namanya. Terserah kita mau beli apa sebenarnya. Oleh karena itu dalam sistem Islam tidak ada pajak. Ya, karena pajak secara umum menzulimi rakyat. Nah ini pendapatan negara, ya pendapatan negara bercampur antara halal dan haram. Yang halal BUMN, bisnis pemerintah. Yang kedua yang haram pajak dan sebagainya ini haram. Bercampur dan menggaji pemerintah, ASN, TNI. Nah kasusnya sama seperti ini. Ya, ketika halal haram bercampur dan tidak bisa dipisah, maka ini hukumnya adalah halal sebagaimana baitul mal kaum muslimin. Ya, itu juga harta haram yang tidak diketahui pemiliknya, ya itu kembalikan ke baitul mal. Ya, jadi dan untuk membiayai pasukan, membiayai imam masjid dan sebagainya. Jadi ini gambarannya demikian ya. Insya Allah dana dari BPJS, jasa medis kita dari BPJS ini hukumnya halal. Nah, kita lanjut ya pembahasannya lagi. Ya, Masya Allah ya ini memang siap-siap kalau pembahasan fikih itu agak perlu kita detailkan. Detailkan dengan beberapa dalil. Oke, sekarang kita lanjutkan. Pertanyaan yang masih yang menjadi pertanyaan lagi adalah yang sering ditanyakan adalah sistem kapitasi BPJS. Oke, sistem kapitasi BPJS ya. Jadi pertanyaan adalah boleh tidak kapitasi seperti ini? Ya, dan insya Allah saya rasa teman-teman sejawat sudah paham tentang kapitasi. Mungkin ada beberapa yang lain yang belum terlalu paham. Maksudnya kapitasi kan kerjasama ya, klinik ataupun dokter, dokter keluarga dikasih sejumlah uang, misalnya 10 juta untuk satu daerah. Ya, entah itu berapapun pokoknya 10 juta. Ya, entah berapapun pasiennya, Anda dokter keluarga kami kasih 10 juta. Nah, bisa jadi dalam sebulan pasiennya banyak sekali. Bisa jadi juga dalam sebulan pasiennya hanya 4. Bahkan pernah ada laporan dalam sebulan pasiennya nggak ada. Gitu ya. Ya, ini sistem kapitasi ya. Pokoknya dikasih kepada suatu klinik, kepada suatu dokter keluarga dikasih sejumlah uang. Ya, pokoknya kamu cover daerah ini. Ya, nanti ya berapapun dia, ya segitulah kamu ambil begitu ya. Gambarannya kurang lebih. Nah, bagaimana dengan sistem kapitasi ini? Ya, kalau kita melihat kapitasi ini ya kurang lebih mirip seperti goror. Bahkan dia goror aslinya. Ya. Kapitasi ini goror karena nggak jelas. Ya, 10 juta bisa banyak, ya bisa sedikit. Ya, kadang-kadang malah bisa apa namanya sangat jauh dari pendapatan yang benar ya kalau lagi rame. Bahkan bisa rugi secara tenaga gitu ya. Ini jelas goror. Dikasih sekian berapapun pasiennya bisa berubah-ubah dan mirip seperti hadis Rasulullah SAW tadi. Nah Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang bai' gharar atau tadi kita kasih gambaran bai' al-hasah. Ya, jual beli dengan kerikil ya. Saya beli 10.000. Pokoknya tanah sejauh lemparan saya. Ini gharar. Ya, lemparannya bisa jauh, bisa juga lemparannya dekat.
Ya, dan para ulama menyebutkan tentang definisi dari goror, ma yakunu majhulul aqibah la yadri ayyakunu amla. Ya, sesuatu yang ujung-ujungnya majhul, tidak jelas. Ya, dan dia la yadri, dia tidak tahu ya apakah ada hasilnya atau tidak. Ya, nggak jelas. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat tentang kapitasi BPJS ini jelas ini seperti ini goror, secara umum goror. Kalau memang sistemnya seperti itu ya, kapitasinya flat, jelas ini goror. Dan goror ini tidak boleh tadi. Jelas hadisnya ya. Kita sebutkan berulang-ulang. Jadi kalau bicara hukum, ya hukumnya haram. Nah, tetapi ada beberapa ulama menjelaskan bahwasanya tidak semua yang goror itu haram. Ya, tidak semua yang goror itu haram. Ada beberapa goror yang dibolehkan. Ya, goror yang apa artinya goror, ketidakjelasan yang sedikit. Jadi nggak semua goror itu haram. Tetapi atau goror yang sedikit ini diperbolehkan oleh beberapa ulama. Ya, contoh misalnya ya, goror yang sedikit yang bisa diperkirakan. Contohnya misalnya kita beli rumah. Nah, rumah ini ada pondasinya. Ya, rumah kan pondasinya di bawah. Kira-kira kita paham tidak kondisi dari pondasinya, baik atau tidak? Ya, baik atau tidak? Tentu kita nggak paham ya. Dan ini berarti kita goror berarti dengan pondasi rumah. Nggak jelas keadaannya pondasi rumah. Ya, tetapi inilah goror yang dimaafkan karena bisa diperkirakan. Ya, bisa diperkirakan. Ya, atau sebagian ulama menggunakan kaidah ya juzu tabaan ma la yuju istiqlalan. Ya, karena ini tabaan karena dia mengikuti rumah, ya dia boleh. Demikian juga dengan goror-goror yang masih bisa diperkirakan, ya artinya tidak goror banget, gorornya ringan, ini dimaafkan para ulama. Ya, ini boleh. Ya, jadi ada goror yang dimaafkan, goror yang sedikit. Nah, kalau ingin dapat gambaran lagi, saya jelaskan dengan kasus dengan makan, ya. Kasus dengan warung makan yang dia menerapkan metode all you can eat. Ya, jadi rumah makan yang dia all you can eat. Artinya misalnya membayar 50.000 makan sepuasnya. Bayar 50.000 makan sepuasnya. Ini kira-kira goror atau tidak? Jawabannya ini goror. Makan 50.000, bayar 50.000 makan sepuasnya. Ya, ini goror. Goror ya. Ada yang makannya sedikit, ada yang makannya banyak banget. Nah, ini goror, nggak jelas jual belinya. Nah, sebagian ulama mengatakan all you can eat ini haram. Ini haram karena goror. Tetapi ada ulama yang juga yang berpendapat kalau memang makanan yang diperkirakan bisa dirin, artinya dia sudah perkirakan ya. Jadi penjual tersebut menerapkan 50.000 dengan rata-rata kemampuan orang bisa makan. Ya artinya rata-rata orang tuh ya sekenyang-kenyang dia paling banter ya sekitar 25.000 lah. Dia masih untung 20.000. Nah, kalau dia bisa memperkirakan seperti ini, nah ini goror yang dimaafkan. Ya, jadi ini goror yang dimaafkan kalau eh, dia bisa memperkirakan gorornya supaya nggak goror banget, rugi-rugi banget, untung-untung. Ya, jadi masih bisa diperkirakan. Jadi beberapa kalau memang rumah makan tersebut bisa memperkirakan ya nggak terlalu rugi banget, maka ini boleh, ini goror yang nggak masalah. Nah, jadi kira-kira ada gambaran ya, yang secara umum goror itu tidak boleh, tetapi ada goror yang bisa dimaafkan. Nah, terkait dengan kapitasi BPJS tadi, ya, maka solusinya ini solusi ya. Solusinya apabila BPJS menggunakan kapitasi, solusinya adalah jangan flat. Ya, jangan flat, artinya ini 10 juta untuk bulan ini, berapapun pasiennya.
Kemudian bulan depan juga sama, flat juga 10 juta berapapun pasiennya. Bulan depannya lagi sama juga flat 10 juta berapapun pasiennya. Nah, kalau flat seperti ini bisa jadi goror karena bisa jadi sedikit, banyak. Nah, solusinya adalah eh, kapitasi tersebut tidak flat, tetapi ada orang khusus yang dia meneliti. Ya, meneliti. Jadi misalnya anggaplah daerah ini dikasih awalnya 10 juta. Kemudian dia melihat ternyata apa namanya? Pasiennya sangat banyak sehingga tim menyatakan untuk daerah ini kapitasinya sekian, dinaikkan 15 juta. Kemudian bulan selanjutnya tiba-tiba mengalami penurunan. Ya, maka tim kemudian meneliti lagi dan dia menetapkan kalau bulan depan kita turunkan jadi 5 juta karena pasiennya segini. Kemudian diteliti lagi bulan depan, naik lagi, dinaikkan lagi. Nah, jadi kalau tidak flat seperti ini, ya, tidak flat, ada tim yang meneliti kapitasi seperti ini, berarti ini bukan goror. Seandainya ada goror, itu goror yang dimaafkan, bukan goror yang terlalu parah, hanya goror ringan. Ya, hanya goror yang ringan yang bisa dimaafkan. Ya, seperti itu. Ya, dan ini dijelaskan para ulama, termasuk Imam Nawawi, beliau mengatakan, naqala ulama al-ijma'a fi asya'a gororuha hakir. Para ulama berijma mengenai goror yang dia hakir, masih sedikit. Demikian juga Ibnu Rusdi al-fuqaha'u muttafiquna ala anna al-gharar al-kasir fil mabi'at la yajuz. Ibnu Rusdi mengatakan ulama sepakat goror yang kafir, yang banyak dalam jual beli la yajuz, tidak boleh. Wa anal qalila yajuz. Sedangkan yang sedikit itu boleh. Ya, jadi ini kapitasi BPJS, hukumnya dan solusinya seperti itu. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya pembahasannya. Udah jam 17.20 ya. Pembahasan ya ini kira-kira tanya jawab dulu atau kita lanjutkan? Kayaknya kita lanjutkan lagi dah ya. Nanti kita tanya jawab sedikit. Sekarang nih pembahasan yang cukup panjang sebenarnya pembahasannya. Waduh, tadi baru BPJS saja udah lama banget ya. Pembahasan yang agak panjang sekarang adalah bagaimana tentang hadiah dari rekanan maupun dari yang lainnya, dari farmasi. Bagaimana hukumnya hadiah, ya, baik itu dana tunai ataupun biaya seminar ataupun biaya pesawat, gitu ya, dari rekanan farmasi ataupun kalau saya ya di bidang saya patologi klinik dari rekanan BHP laboratorium, bahan habis pakai ya, reagen dan sebagainya. Ini hukum hadiahnya bagaimana? Apakah halal atau tidak bagi kita dokter, dan ternyata ini yang paling banyak ditanyakan. Baiklah, saya bahas. Sebenarnya pembahasannya cukup panjang. Ya, saya ringkas saja pembahasannya, apalagi saya cantumkan beberapa fatwa ulama di sini. Ya, baiklah, tentang hadiah dari rekanan dan farmasi. Ya, permasalahannya kembali kepada dua pembahasan. Yang pertama tentang pembahasan apakah ini hadiah atau riswah dalam ilmu fikih. Hadiah atau riswah. Riswah itu suap. Jadi apakah ini hadiah dari rekanan farmasi, rekanan reagen misalnya, apakah ini termasuk hadiah atau suap? Jadi yang benar yang mana nih? Ya, ini hadiah atau suap? Ya, hadiah dalam bahasa Arab atau riswah dalam bahasa Arabnya. Ya, kalau hadiah jelas boleh, ya, bahkan ini sunnah. Tahabu. Ya, hendaklah kalian saling membeli hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Hadiah boleh. Nah, sedangkan riswah ini suap. Ya, dan ini mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW karena dosanya sangat besar. Dan kalau kita menjelaskan dosa suap ini, dosa saya sangat besar dan banyak menghancurkan orang. Betapa banyak orang yang dia itu baik, orangnya itu jujur, orangnya giat bekerja, setelah disuap rusak. Dianya rusak, orang yang menyuap rusak, dan sistem juga rusak.
Ya, makanya dilaknat oleh Rasulullah SAW, di mana Umar Abdullah mengatakan la'an Rasulullah SAW ar-rashi wal murtashi. Rasulullah SAW melaknat orang yang roshi, yang memberi suap, dan murtashi wal murtasha, dan orang yang menerima suap. Dua-duanya dilaknat oleh Rasulullah SAW. Nah, sekarang apakah hadiah dari farmasi itu boleh? Apakah dia termasuk hadiah atau riswah? Apakah dia termasuk hadiah atau riswah? Sekarang ini kembali lagi kepada permasalahan perbedaan antara hadiah sama riswah. Ini perlu kita jelaskan. Perlu kita jelaskan perbedaan antara hadiah sama riswah. Perbedaannya sangat banyak ya. Secara umum, kalau hadiah itu adalah untuk menyenangkan kaum muslimin, dan tidak ada embel-embelnya. Jadi hadiah itu untuk menyenangkan sesama kaum muslimin ya, ataupun bahkan untuk orang non muslim juga, dan tidak ada embel-embelnya karena dia ikhlas. Ya, ikhlas ya. Sedangkan riswah atau suap dia ada embel-embelnya, ada inginnya, ada maunya seperti itu. Ya, ada inginnya. Kalau hadiah itu terang-terangan. Hadiah terang-terangan. Kalau kita ngasih hadiah, ya terang-terangan. Siapapun tahu nggak masalah. Ya, jadi siapapun tahu tidak masalah. Namanya hadiah. Sedangkan riswah, suap itu sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi, dan kita pun ketika diberi nggak apa, ketika ketahuan orang nggak mau ketahuan, itu suap. Tapi kalau hadiah ketika diberikan dan semuanya tahu tidak jadi masalah. Ini perbedaan secara umum. Nah, lalu bagaimana tentang hadiah dari rekanan farmasi kepada dokter, kepada manajemen, kepada direktur dan sebagainya. Dan kita bahas juga nanti hadiahnya, baik itu hadiah pulpen, hadiah apa, ya, mulai dari yang besar maupun yang kecil. Ya, ada yang pulpen, ada yang bros dan sebagainya. Apakah dia ini hadiah atau riswah? Maka kita kembali lagi kepada satu hadis. Satu hadis yang dia itu, hadis ini terkait dengan kita sebagai pegawai. Karena kita semuanya pegawai. Hadis tersebut berbunyi hadayatul ummal gulul. Ini ada hadis dari Rasulullah SAW. Hadayatul ummal gulul. Ya, itu hadiah. Ya, hadiah bagi pekerja. Ya, pekerja, hadiah bagi pekerja. Termasuk pekerja di sini siapapun. Ya, baik pejabatnya, manajemennya, pelaksananya, itu adalah gulul. Ya, yang dimaksud dengan gulul secara bahasa, gulul itu adalah harta khianat. Ya, jadi hadayal ummal gulul. Hadiah bagi pekerja, pejabat, dan sebagainya, ini adalah harta khianat. Dan termasuk gulul adalah suap. Ya, jadi begini maksudnya, ketika seseorang bekerja, ya, dia digaji. Seseorang tersebut bekerja, dia digaji. Ya. Kemudian karena dia sudah digaji untuk pekerjaan tersebut, maka dia nggak boleh menerima hadiah lagi. Ya, karena dia sudah digaji oleh orang tersebut. Dia sudah digaji untuk pekerjaan itu, maka dia tidak boleh menerima hadiah. Yang berhak menerima hadiah adalah orang yang menggaji. Jadi saya ulangi agar paham dari hadis ini, hadayal umal gulul, hadiah bagi pegawai, pekerja, itu adalah harta khianat. Maksudnya adalah seorang digaji untuk bekerja. Kemudian dia mendapatkan hadiah. Ya, padahal dia itu sudah digaji untuk bekerja. Ya, harusnya kalau ingin memberikan hadiah, berikanlah hadiah kepada yang menggaji, yang membuat dia bekerja. Seperti itu. Ya. Jadi paham ya? Jadi kalau ingin memberikan hadiah, berikan hadiah kepada yang menggaji, kepada bosnya, kepada yang punya bisnis, yang menggaji orang tersebut untuk bekerja. Ya, jadi kalau memberikan hadiah, jangan berikan pada pegawai, tapi berikanlah kepada yang punya pekerjaan, yang punya perusahaan, bosnya, karena dia yang menggaji.
Nah, sehingga pegawai nggak boleh dapat hadiah. Dia digaji oleh bosnya untuk bekerja. Nah, jadi perlu dipahami dulu seperti ini. Jadi apa namanya, inilah yang dimaksud dengan hadiatul ummal. Dan bedanya istilahnya ketika seseorang bekerja ya, dia sudah digaji, jadi nggak perlu lagi dia harus apa namanya, mendapatkan hadiah. Dan kalau seperti ini kasusnya, berarti dia memberikan hadiah kepada pekerja tersebut ada maunya. Ya, pasti ada maunya. Orang yang memberikan hadiah kepada pekerja tersebut ada maunya. Dan secara fikih harusnya dia memberikan hadiah tersebut kepada bosnya yang menggaji. Ya, karena hadiah tersebut haknya bosnya, hak pemilik perusahaan. Ya, karena dialah yang menggaji orang tersebut, dia bekerja. Ya, jadi seperti itu ya, maksudnya hadayal ummal gululun. Sekarang kasusnya kembali kepada ini, kembali kepada kasusnya seperti ini. Sehingga untuk hadiah ini ya, dan para dokter kan bekerja ya, para dokter dan tenaga medis itu bekerja. Tentu ada yang menggaji kita, dokter, tenaga medis bekerja dan ada yang. Nah, kalau ada hadiah harusnya kembali kepada yang menggaji, kepada yang menggaji kita. Ya, jangan langsung kita terima. Nah, oleh karena itu kasus ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, adalah eh, kita bekerja di rumah sakit negeri. Yang kedua, bekerja di rumah sakit swasta atau praktek pribadi. Saya ulangi. Jadi ada beberapa keadaan kita praktek pribadi. Yang kedua, tiga keadaan berarti ada tiga keadaan. Pertama, kita praktek pribadi. Yang kedua, kerja rumah sakit swasta. Yang berarti kalau di rumah sakit swasta, bosnya adalah direkturnya. Bosnya, yang menggaji kita direkturnya, atau manajemennya lah, atau yayasannya. Ya, kemudian yang ketiga, rumah sakit negeri. Rumah sakit negeri yang menggaji kita siapa? Pemerintah, presiden, dan kementerian. Ya, jadi untuk kasus ini saya ulangi dibagi menjadi tiga. Praktek pribadi, kemudian yang kedua adalah rumah sakit swasta yang menggaji, kalau praktek pribadi kan kita yang gaji sendiri ya. Kalau yang kedua rumah sakit swasta di mana pemilik perusahaan adalah direkturnya ataupun yayasannya yang menggaji kita. Yang ketiga adalah rumah sakit negeri yang kita digaji oleh pemerintah, presiden dan kementerian. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, kalau kita praktek pribadi, kemudian kita menerima hadiah, apakah ini termasuk gulul atau tidak? Jawabannya tidak, karena bosnya kita sendiri. Jadi ketika kita praktek, kemudian kita meresepkan, kita apa, tiba-tiba kita praktek pribadi ya, praktek pribadi, kemudian kita ini kan, kemudian kita resepkan obat ya, kemudian tiba-tiba rekanan farmasi memberikan kita hadiah. Ya, maka ini bukan gulul, bukan hadiah bagi pekerja, karena kita bukan pegawai, kita independen. Maka ini bukan termasuk gulul, hadail umal gulul, bukan. Jadi untuk praktek pribadi nggak masalah terima hadiah. Ini yang pertama, tidak masalah ya untuk praktek pribadi menerima hadiah dari rekanan tidak masalah dan hukumnya halal insya Allah. Yang kedua adalah rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta, pemiliknya siapa? Pemiliknya adalah direkturnya yang gaji kita atau yayasannya. Ya, boleh tidak kita menerima? Jawabannya tidak boleh. Kita mana yang menggaji kita adalah direktur. Ya, jadi ini termasuk hadis ini hadayal ummal gulul. Ya, tetapi apabila direkturnya atau yayasannya mengizinkan kita untuk menerima hadiah, artinya kita minta izin dulu, kita memberitahu kepada direktur, kepada yang punya perusahaan yang menggaji kita, Pak Direktur, saya dikasih hadiah, boleh tidak saya terima? Kemudian pemilik perusahaan mengatakan boleh kamu terima, maka jawabannya boleh. Hadiah dari rekanan tersebut boleh dan halal.
dengan syarat kita meminta izin kepada pemilik perusahaan. Ya, karena kita sudah digaji kan oleh perusahaan tersebut. Ya, kita digaji dan kita bisa bekerja di situ. Jadi saya ulangi, untuk rumah sakit swasta, agar hadiah dari rekanan tersebut halal dan tidak menjadi gulul, ya, hadiah bagi pegawai, dan kita pegawai di rumah sakit swasta tersebut, caranya adalah dengan memberitahu dan minta izin kepada direktur atau pemilik perusahaan tersebut. Ya, saya pegawai dan saya dikasih hadiah. Kalau dikasih, kita terima dan itu halal. Ini kasus yang kedua, rumah sakit swasta. Kasus yang ketiga adalah rumah sakit negeri. Dan ini yang agak sulit. Pemiliknya adalah pemerintah. Pemiliknya adalah presiden. Ya, jadi kita minta izin kemana kalau rumah sakit negeri? Bukan ke direkturnya. Ya, bukan ke direkturnya, tetapi minta izinnya ke pemerintah atau yang berwenang. Ya, setahu saya ini dalam hal ini presiden dan kementerian. Ini yang paling atas, yang menggaji kita, yang memegang kepentingan, sehingga kalau kita bisa meminta izin dan memberikan pemberitahuan atau ada surat terbuka atau ada surat resmi bahwasanya ada surat resmi ditandatangani oleh presiden atau kementerian yang berwenang, menandatangani setiap dokter dan tenaga kesehatan diperbolehkan menerima hadiah dari rekanan. Farmasi, rekanan reagen laboratorium diperbolehkan. Apabila ada izin ini, hukumnya boleh. Karena sudah diizinkan oleh pemilik perusahaan, yaitu negara. Tapi setahu saya sampai sekarang, yang seperti ini tidak ada. Setahu saya sampai sekarang, nanti mohon diluruskan, yang seperti ini tidak ada dan memang bahkan dilarang oleh negara karena termasuk gratifikasi. Setahu saya demikian. Sehingga untuk yang ketiga, rumah sakit negeri, ya, rumah sakit negeri ini rentan menjadi riswah dan rentan menjadi harta gulul, hadiah bagi pekerja gulul, yaitu yang belum dapat izin dari pemilik perusahaan. Ya, jadi ini rentan seperti itu ya. Oke, rentan. Oke, itu rinciannya tadi ya, tentang hadiah itu dikaitkan dengan hadis hadayal umal gulul. Saya ulangi kesimpulannya, kalau pribadi nggak masalah, karena kita bosnya. Kemudian kalau swasta, izin dengan pemilik perusahaan rumah sakit tersebut, pemilik rumah sakit tersebut, yayasan kah, atau direkturnya langsung. Kemudian yang ketiga rumah sakit swasta, rumah sakit negeri ya, rumah sakit negeri sampai sekarang saya belum tahu. Oke, ini rinciannya. Oke, ini minta sesi tanya jawab ya. Padahal penjelasan belum selesai ya, aduh, ya, tanggungnya. Penjelasannya belum selesai ya. Ya, tapi dari panitia minta sesi tanya jawab ya. Oke, yang terakhir deh. Yang cukup penting juga. Oke, kita anggap sekarang ya, kita anggap sekarang yang apa namanya? Kita anggap sekarang yang praktek pribadi dan ini boleh dapat hadiah dari rekanan. Kemudian rumah sakit swasta juga boleh karena dapat izin dari pemilik rumah sakit. Ya, oke, ini boleh kita anggap boleh. Tetapi masih menyisakan satu permasalahan lagi. Ya, yaitu jangan sampai persepan kita berpengaruh dengan hadiah tersebut. Ya, kita ulangi. Jangan sampai persepan kita berpengaruh karena hadiah tersebut. Ya, karena ini nanti akan mendekati riswah. Ya, mendekati riswah karena orang menyuap itu ada maunya. Kemudian yang paling penting adalah jangan sampai ujung-ujungnya menzulimi. Ya, seharusnya dia dapat obat ini, ternyata kita resepkan obat yang lebih mahal dalam rangka supaya dapat target dari rekanan farmasi. Tidak boleh. Atau harusnya obat merek ini murah. Tetapi sengaja kita resepkan yang lebih mahal dari yang punya farmasi ini. Ya, padahal secara kualitas itu sama. Ya, jangan sampai kita artinya perbedaannya mencolok sekali. Perbedaannya mencolok sekali, jangan sampai. Dan juga kita perlu menempatkan sesuai dengan posisinya.
Ya, ketika dia butuh generik, kasih generik. Ketika dia butuh paten, kasih paten. Ya, karena ada keadaan yang seseorang memang butuh generik. Ada keadaan seseorang malah butuh paten. Ya, ya kita resepkan dia generik. Ya, jangan sampai kita paksakan paten untuk mengejar target dari hadiah rekanan. Ya, ataupun juga terkadang kan paten juga butuh ya. Kita butuh yang paten bagi orang-orang yang kaya, karena kadang-kadang orang-orang yang kaya itu ketika melihat obat generik dia mengatakan obat puskesmas. Ngapain dikasih obat puskesmas? Dia secara psikologi nggak sembuh dulu karena melihatnya obat puskesmas. Jadi kita bisa atur dan jangan sampai ada perjanjian. Kalau ada perjanjian ini sudah riswah. Jadi artinya sudah kita Pak Dokter ini kalau memang targetnya sekian bulan ini kita bisa jalan-jalan ke Eropa. Ini dari riswah berarti. Ada perjanjian seperti ini. Ya. Jadi apabila ingin hal yang boleh adalah tadi yang pribadi kerja di rumah sakit swasta sudah izin dengan pemilik, ya. Kemudian kita tidak ada ikatan, kita meresepkan mengalir saja, mengalir sesuai dengan indikasi kapan butuh generik, kapan butuh paten, kita mengalir sesuai dengan indikasi, ya. Kemudian tiba-tiba dikasih hadiah, udah terima saja itu halal, ya. Yang penting kita tidak ada perjanjian, kita meresepkan sesuai dengan indikasi mengalir dan kita tidak punya keterikatan. Kemudian dia memberikan hadiah kepada kita terima dan ini hukumnya halal, insya Allah. Ya mungkin demikian ya penjelasannya. Sebenarnya masih ada penjelasan lainnya ya. Ya kurang lebih ya karena keterbatasan waktu dan mohon maaf juga saya hanya bisa sampai jam 6. Di sini jam 6 ya, jam 5 berarti di sana ya. Karena di sini jam 6 maghrib ya di Lombok. Saya di Lombok ya mungkin demikian pembahasan dari masih banyak sebenarnya ya kapan-kapan kita bahas dan mungkin waktunya untuk tanya jawab semoga saya bisa menjawab. Ya, saya kembalikan kepada moderator, silahkan. Alhamdulillah, kita sudah bisa mendengar kajian dari Ustaz. Mungkin kita bisa masuk ke tanya jawab. Iya, silakan. Mungkin kalau belum ada titipan pertanyaan, Ustaz. Iya, silakan. Ini kan terkait mungkin dari kita dokter anestesi. Umumnya kita kan kerja di beberapa rumah sakit. Iya. Dan saat itu mungkin ada beberapa rumah sakit itu akhirnya yang mengerjakan itu penata anestesinya. Nah, terkait upah dokter dalam kasus ini, bagaimana? Iya. Apabila ya, jadi terkadang di beberapa rumah sakit yang mengerjakan adalah penatanya berarti ya, karena dokternya mungkin nggak sempat datang ya. Kalau sudah seperti ini mungkin dikomunikasikan dengan bagian manajemen. Bagian manajemen tersebut ya kalau seperti ini bagaimana begitu ya, dikomunikasikan dengan manajemen ya dan dikomunikasikan juga dengan penata ya, karena seseorang tuh harus bekerja sesuai dengan keringatnya ya, seseorang itu harus bekerja sesuai dengan keringatnya dan apabila kita usahakan kalau bisa dokternya yang bekerja begitu ya, kita usahakan sesuai dengan tepat waktu. Karena sebelumnya itu kan kita informasikan kan yang melakukan tindakan adalah dokter gitu kan, tetapi ternyata yang melakukan adalah penatanya. Ya, selama hal tersebut adalah sesuai dengan SOP. Yang pertama kan kita harus segala sesuatu itu harus SOP ya, sesuai dengan yang kita sepakati. Ya, jadi kalau memang penata dan setahu saya ada beberapa kompetensi yang penata juga bisa begitu kan, yang penata bisa seperti itu. Nah, kalau seperti itu boleh berarti beberapa kompetensi yang memang secara SOP penata bisa, berarti itu diperbolehkan. Nah, kemudian bagaimana dengan penghasilannya ini dikomunikasikan aja dengan manajemen kalau kasus seperti ini bagaimana, kalau memang dikomunikasikan dengan manajemen dan penatanya juga. Kalau memang istilahnya seperti ini, ternyata dokternya juga dapat dan artinya jasa dokter adalah sebagai penanggung jawab, dan penatanya ridho dan penatanya juga ridho seperti itu ya, berarti ini adalah hal yang saling meridhoi dan boleh seperti ini ya, karena dalam Al-Quran illa antakuna tijaratan kecuali suatu perdagangan antaroden
saling ridho boleh. Kalau saya mau kasih gambaran, misalnya kalau seperti saya di laboratorium, yang mengerjakan di laboratorium yang mengerjakan kan analis, ya. Tetapi kita dokter sebagai penanggung jawab mendapatkan jasa medis. Nah, tapi ini kan semuanya ada SOP-nya, semuanya ada aturannya. Kita mengetahui, analis mengetahui, manajemen juga mengetahui. Ya, nah kalau kasusnya seperti itu, ya teman-teman di anestesi yang mengerjakan penata di bawah pengawasan dokter anestesi dan ini ada SOP-nya, ya ternyata dokter anestesi mendapatkan jasa medis boleh-boleh saja asalkan ada SOP-nya dan gambarannya. Mungkin tadi ya, mudah-mudahan gambaran kita sebagai dokter penyakit, dokter PK misalnya, yang ngerjakan kan analis ya, tapi di bawah pengawasan kita dan pelatihan kita seperti itu ya, dan tetap dapat jasa medisnya. Jadi tapi kan ada SOP, ada aturan dan semua mengetahui serta semua saling ridho. Dari karena prinsip dari penghasilan dan pendapatan serta perdagangan adalah antarodin, yaitu saling ridho. Mungkin seperti itu ya. Mungkin ada pertanyaan dari peserta. Mohon izin bertanya bisa? Monggo. Mohon izin menanyakan yang tadi menanyakan untuk rumah sakit pemerintah untuk hadiah tadi. Saya menanyakan tadi yang katanya kalau pemerintah pemiliknya kementerian, presiden kayak gitu ya. Terus itu yang dimaksud itu kalau RSUD gitu yang pemiliknya siapa ya? Kan sudah otoda. Iya. Satu itu. Terus yang kedua, pemerintah sendiri itu bukannya, saya pernah dengar pengajian juga ya. Pemerintah itu, menurut Ustadz yang sebelum yang saya pernah dengar itu, pemerintah adalah pegawai outsourcing yang digaji oleh rakyat selama kontrak kerja selama 5 tahun, bukan pemilik. Itu bagaimana nggih tanggapannya? Terima kasih, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Ya, oke. Kalau setahu saya misalnya kayak RSUD ya, RSUD itu yang RSUD kan yang punya rumah sakitnya adalah daerah, digaji oleh daerah. Tetapi secara umum uang daerah itu berasal dari negara. Dan berarti tetap saja dia adalah pegawai dari negara. Dalam hal ini berarti tetap saja perlu ada surat dari pemerintah maupun presiden, kementerian atau yang berwenang. Jadi seandainya yang berwenang saat itu adalah pemerintah daerah dan pemerintah pusat telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, ya, kemudian ada surat dari pemerintah daerah yang mengatakan dokter, tenaga kesehatan silahkan menerima hadiah dari rekanan. Kalau ada surat seperti itu, ya, jadi karena kita ngomongnya, karena kita pemerintahan, kita berarti kan pakai surat ya, pakai SK dan sebagainya. Berarti kita butuh SK seperti itu. Ya, menerima hadiah itu boleh. Ya, menerima hadiah itu boleh. Tetapi secara umum sampai saat ini, setahu saya, pegawai pemerintah apapun itu tidak boleh menerima hadiah dalam bentuk apapun, karena ini termasuk gratifikasi. Ya, jadi setahu saya sampai sekarang itu tidak boleh apapun, bahkan ada undang-undangnya menyebutkan tidak boleh menerima hadiah pegawai pemerintah termasuk gratifikasi, dan itu secara hukum. Kalaupun secara fikih tadi sudah kita jelaskan ya. Ya, jadi ringkasnya kalau memang ada izin, ya siapapun itu dan orang yang memberikan izin dapat wewenang, entah RT, entah RW, dan memang dia dapat wewenang secara undang-undang, dia memberikan izin kepada semua dokter ya, yang merupakan pegawai pemerintah bekerja di rumah sakit pemerintah bisa menerima hadiah dari rekanan, maka hukumnya halal. Hukumnya langsung halal. Intinya di situ intinya. Ya, mungkin demikian insyaallah. Izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalkan tadi kan kalau yang untuk penghasilan yang kalau pasien BPJS ya, Ustaz ya. Kalau misalkan klinik atau rumah sakit yang tidak menggunakan BPJS tapi pasiennya asuransi konvensional, itu bagaimana penghasilan dari dokter yang haram atau halal? Syukuran jazakallahu khairan. Baiklah. Kalau untuk memang ada asuransi konvensional ya. Tadi sudah kita bahas secara umum ya, asuransi konvensional memang tidak boleh.
tidak boleh kena ada gharar di situ ya. Dan juga kita jelas ternyata sebenarnya penghasilan utama dari semua perusahaan asuransi adalah mengumpulkan harta manusia, dikumpulkan banyak, kemudian ditabung di bank, mereka dapat bunga. Ya, bagaimana dengan rumah sakit yang dia kerjasama ya dengan asuransi konvensional? Ya, berarti kembali lagi kepada pembahasan tadi, pembahasan bercampur antara harta halal dan haram. Ini sudah kita bahas ya, karena rumah sakit tersebut kan nggak murni menerima pasien yang asuransi saja, dia juga menerima pasien umum, ini halal. Dia juga menerima pasien BPJS golongan 1, golongan 2, ini ya, sudah diperbolehkan oleh para ulama ya, termasuk juga ada pembahasan MUI, ini boleh. Jadi ini kembali lagi kepada harta yang bercampur. Ya, ada yang halal dari pasien umum, kemudian ada juga dari pasien asuransi. Ya, ini kalau ini bercampur, kalau sudah bercampur dan sangat susah dipisahkan, ya ini hukumnya halal. Dan tadi sudah kita jelaskan ya, antara harta halal dan haram bercampur. Dan mungkin solusinya bagi kita ketika ada harta seperti ini, ya mungkin kita menetralisir dengan sedekah. Kita mungkin mengeluarkan sedekah juga. Jadi kita mungkin kalau merasa ada seperti ini, ya kita netralisir dengan sedekah. Mudah-mudahan sedekah ini bisa meredam murka Allah kepada kita. Sedekatus sir tudfi'u ghadabar rabb. Rasulullah SAW bersabda, sedekah sembunyi-sembunyi bisa meredam murka Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian, insyaallah. Terima kasih. Ini ada Abu Malika angkat tangan tadi mungkin mau bertanya. Assalamualaikum, boleh nanya, Ustaz? Ya, silakan. Jadi Ustaz, saat ini memang tahun 2016 pemerintah sudah mengeluarkan Permenkes tentang sponsorship bagi tenaga kesehatan. Itu Permenkes 58 tahun 2016. Apakah ini bisa jadi suatu izin dari pemerintah? Kalau sekilas saya baca itu isinya adalah dia memberi izin tapi hanya untuk seminar atau sebagai narasumber atau moderator dan tidak berbentuk uang, hanya bisa langsung dalam bentuk registrasi, tiket, biaya penginapan dan akomodasi seperti transportasi. Itu dibolehkan asal yang pertama ada syaratnya itu disetujui atau ada surat perintah kerja dari pimpinan dan tidak menerima uang secara langsung. Apakah ini bisa jadi suatu izin untuk pegawai pemerintah ataupun swasta? Karena tertulis ini juga tenaga kesehatan diatur untuk tenaga swasta juga, Ustaz. Ya. Oke, baiklah. Kalau seperti ini tadi yang saya ingin bahas tadi ya. Tadi waktunya kurang cukup ya. Nah, kalau yang seperti ini berarti boleh berarti. Ya, berarti kita boleh ya. Dan ini juga pemerintah pun juga sudah mengatur bahwasanya ini bukan bentuk suatu gratifikasi. Karena pemberian hadiahnya terkoordinasi. Ya, terkoordinasi dengan manajemen kan, direktur dan sebagainya, sehingga kan kalau yang namanya gratifikasi kan dia dikasih hadiah sembunyi-sembunyi dan ini sangat rentan untuk tidak adil. Ya kan, sangat rentan tidak adil karena sembunyi-sembunyi, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ya, tetapi ketika diizinkan, kemudian diatur, ya kemudian dibagikan, bahkan diumumkan nanti kan, diumumkan orang-orang sekian yang ikut silahkan mengajukan. Jadi ini justru fair. Jadi secara hukum fair, secara agama juga fair juga diperbolehkan. Jadi kalau seperti ini hukumnya boleh. Ya. Sudah dapat izin dari Permenkes dan itu yang mengatur, kemudian dikoordinasikan. Kita mengajukan, kemudian juga pihak direksi yang ini melihat juga kita layak atau tidak. Nah, yang seperti ini itu diperbolehkan untuk negeri. Kalau swasta lebih diperbolehkan lagi. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih. Tadi Dr. Prihatma mau bertanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sebenarnya pertanyaan yang pertama tadi sudah sama seperti yang ditanyakan tempat sebelumnya, yaitu terkait dana sponsorship untuk ilmiah, pengembangan keilmuan. Tadi sudah dijawab. Yang berikutnya, bagaimana apabila hadiah tersebut kecil, Ustaz? Tadi
yang sangat sering itu farmasi datang membawakan pen atau bawa kopi, tiba-tiba datang, saya keluar dari rumah sakit mau ke parkiran, dok ada kopi misalnya merek tertentu gitu ya, kopi itu saya terima. Ini mau saya buang ini kok kopi, buang makanan kok ya mubazir ya, tapi kalau diminum ya saya takutnya haram gitu ya, kopi atau kadang-kadang donat satu gitu, itu bagaimana kalau wujudnya makanan gitu, boleh diterima atau enggak gitu? Ya, oke. Saya harus Jadi, lapor direktur, kalau lapor direktur kan panjang Ustaz. Iya. Ya, yang pertama, yang kedua terkait mengubah diagnosa untuk menaikkan plafon pada pasien-pasien misalnya BPJS. Jadi pasien yang infeksi dibuat diagnosa sepsis karena diagnosa sepsis dan infeksi berbeda plafonnya. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, baiklah. Terkait dengan tadi ya, tadi saya ingin menyampaikan pembahasan ini tapi waktunya terbatas ya. Jadi dalam istilah ilmu fikih ada namanya barang tafih, ada namanya barang nafis. Saya ulangi. Ada namanya barang tafih, ada namanya barang nafis. Barang tafih itu namanya barang yang sepele. Sedangkan barang nafis, barang yang berharga. Ya, saya ulangi ini penting, ada barang tafih sepele, ada barang nafis berharga. Nah, kalau barang tafih adalah barang yang dia tidak terlalu bernilai, artinya secara umum seseorang tuh tidak mengambil peduli banget dengan barang tersebut. Contoh penerapan kasus ini, kalau kita menemukan uang. Jadi ketika kita menemukan uang di jalan, menemukan uang 500 di jalan, ya ini kita ambil atau kita infakkan ke bank, kita masukkan infak masjid atau bagaimana? Kalau menemukan 500, jawaban para ulama boleh diambil. Kalau menemukan uang 500 di jalan, boleh diambil. Kenapa? Karena itu termasuk barang tafih. Lalu apa kaedah dari barang tafih? Kaedahnya adalah orang tidak peduli. Contoh misalnya, kalau kita ya, misalnya lagi jalan, tiba-tiba kejatuhan uang 500. Naik motor nih, jatuh 500 jatuh nih. Apakah kira-kira kita balik tidak untuk ngambil 500? Kalau kita tidak balik, itu berarti barang tafih namanya. Barang tafih. Orang yang menemukan boleh mengambil. Ya, nggak seperti dulu harus disumbangkan. Ini namanya barang tafih. Ya, orang tidak peduli. Nah, begitu juga dengan hadiah dari rekanan. Apakah barang tafih atau tidak? Contoh misalnya, apabila dari rekanan memberikan pulpen. Kira-kira pulpen tafih atau tidak? Tafih atau nafis ya pulpen? Pulpen merek tertentu gitu ya. Kira-kira ini tafih atau nafis? Ya, pulpennya. Kalau saya pribadi, ini kan beda-beda pandangannya ya. Karena ada, jadi barang tafih sama nafis itu beda-beda pandangan. Kalau saya pribadi melihat pulpen itu barang tafih. Barang yang sepele. Buktinya kalau kita hilang di UGD, kita ya udah pasrah aja deh. Nggak nyari, nggak nuntut gitu ya. Jadi kalau menerima pulpen itu boleh, itu termasuk barang yang tafih. Beda kalau, nah beda lagi pulpennya pulpen Parker gitu ya. Pulpennya ratusan ribu, nah ini barang nafis ini, termasuk hadiah. Nah, sekarang bagaimana dengan makanan? Lihat dulu makanannya, makanan apa nih? Kalau diajak makanan ke sini itu diajak apa? Dikasih makanan mewah itu berarti barangnya yang nafis, jangan kita terima ya. Ya, bagaimana dengan kopi ya? Ya kalau sekedar kopi apa? Kopi-kopi yang tertentu ya minum aja begitu ya. Tapi kalau kopi mahalan enggak ya gitu. Nah, jadi intinya kembali semua ke barang tafih atau nafis. Itu dibahas dalam ilmu fikih seperti itu. Ya mungkin itu gambarnya dok ya, kalau yang pertama. Kemudian yang kedua, ini yang terakhir, saya mohon maaf sekali, ini yang terakhir karena sebentar lagi saya di sini maghrib ya. Siap-siap. Yang terakhir adalah bagaimana dengan mengubah diagnosis. Jawabannya saya sudah tanya sama diskusi beberapa ustadz, jawabannya tetap tidak boleh. Tidak boleh kita mengubah diagnosis karena termasuk pertama kita melanggar SOP, yang kedua kita pun berbohong. Walaupun tujuan kita adalah hendak membantu pasien. Ini tidak boleh karena agama kita bukan agama Robin Hood. Mungkin saya ulangi, agama kita bukan agama Robin Hood. Mencuri dari yang kaya kemudian memberikan yang miskin. Jadi kita tidak boleh hanya untuk membantu pasien kemudian kita mengubah diagnostik. Dan kita berbohong. Kita jujur saja. Dan yang seperti ini mungkin ya kurang lebihnya kita sampaikan ke manajemen atau apa, walaupun kita menolong dan walaupun kita berat ya. Yang jelas kita berbohong tersebut
merupakan dosa bagi kita, dan sekali lagi kita bukan agama Robin Hood, mencuri dari yang kaya kemudian membantu yang miskin, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Seperti ini tetap saja kita perlu cari solusinya. Mudah-mudahan teman-teman kita yang memiliki kewenangan bisa mengurus yang seperti ini dan bisa memperbaiki sehingga jadi kemaslahatan bagi kita bersama. Kurang lebih demikian, insyaallah. Ya, mungkin karena di sini udah jam mau maghrib, sebentar lagi sudah mulai gelap ya suasana, karena masih di rumah sakit ini, mohon maaf ya. Saya cukupkan sampai di sini ya, dan saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan, apabila ada beda pendapat dan beda fikih dengan para jamaah dan teman-teman dokter, ya itu fikihnya itu bisa jadi berbeda. Silahkan tanya pada ustadz yang lain. Saya menjawab sesuai dengan penelitian bahas dan beberapa fatwa ulama yang saya baca. Mungkin demikian ya saya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Mungkin saya langsung tutup nggih. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Danu untuk kajiannya sore ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin langsung pamit. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.